Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami bisa mengandalkan Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang kami rasakan setiap hari dalam kehidupan kami. Kami hari ini siap untuk diberkati lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah hari ini lewat firman Tuhan, hamba-Mu dan setiap jemaat Tuhan bisa belajar sesuatu. Hidup kami bisa lebih baik, hidup kami bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap untuk bersama dengan saya, kita mau belajar firman Tuhan. Mari sama-sama dengan saya kita mau katakan amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai ya paling luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Selamat hari Kamis, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, selamat pagi dan senang sekali bisa melayani Bapak Ibu Saudara semuanya dalam ibadah yang luar biasa. Kita bersyukur sekali bahwa kembali diberikan kesempatan kita bisa berdoa, kita bisa menyembah Tuhan pagi hari ini, terutama di hari Kamis, di hari double blessing, di mana nanti malam kita akan menerima berkat Tuhan di ibadah doa malam. Sama-sama boleh bantu saya tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya bersuka cita bisa melayani saudara semuanya, dan saya tahu hari ini lewat firman Tuhan kita semuanya akan diberkati. Jangan lupa saudara, kita minggu besok tetap ada 6 kali ibadah dan saya percaya saudara semuanya pasti akan diberkati. Dan jangan lupa dan menantikan minggu depan saya akan live doa pagi dari Israel. Ya, ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa yang saya juga tunggu-tunggu supaya kita bisa menikmati Holy Land bersama-sama. Saya bersama dengan keluarga doa pagi, kita akan live dari sana dan saya percaya saudara semuanya pasti akan diberkati ya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita mau lanjut dari Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Ya, mari kita baca dengan suara yang keras. Judulnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, saya melihat di screen mungkin agak susah untuk jemaat bisa baca. Saya angkat dulu ya, nanti saya turunin lagi. Dikatakan bahwa pada suatu hari Sabat yang lain Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Dikatakan sesudah itu ia memandang keliling mereka dan mereka semua lalu berkata kepada orang sakit itu. Dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding apakah yang mereka lakukan terhadap Yesus. Yang percaya mari bersama-sama kita mau katakan amin. Nah saudara, di sini kita baru saja membaca sebuah peristiwa yang seharusnya membahagiakan. Seharusnya itu disambut dengan sorak-sorai, disambut dengan tepuk tangan, disambut dengan sukacita. Tetapi entah kenapa reaksi dari orang-orang Farisi ini dan ahli-ahli Taurat ini adalah mereka meluap amarahnya terhadap Yesus. Nah, dari sini kita akan belajar bersama-sama dari kesalahan orang-orang Farisi. Sama-sama tulis di live chat, kesalahan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari apa yang mereka lakukan salah dan bagaimana kita juga harus menghindari sifat-sifat dari mereka. Karena orang yang lumpuh ini, orang yang sakit tangan kanannya ini sebenarnya adalah orang-orang, mohon maaf, adalah seseorang yang merupakan hasil dari karya Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, dan kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sini sangat spektakuler dan itu membuat banyak orang heran. Kenapa? Karena tentunya orang lumpuh ini sudah lama tidak bisa sembuh, sudah lama tidak bisa menggerakkan tangannya. Tetapi pada saat itu juga, pada saat dan ketika Tuhan Yesus menyuruh orang ini untuk mengulurkan tangannya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang itu disembuhkan seketika. Saudara, kalau kita tafsirkan orang ini sebenarnya itu sakitnya stroke ya, karena dia mati di sebelah kanannya. Nah, saudara, orang stroke itu akan mengalami tidak bisa gerak di salah satu bagian, kanan atau kiri bahkan seluruh badan. Tetapi kebanyakannya adalah stroke itu setengah badan. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa
Orang ini mengalami stroke yang sangat berat dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini seketika. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi begitu banyak orang yang sakit stroke nggak bisa sembuh dengan seketika. Ya, ada yang sembuhnya itu membutuhkan proses yang cukup lama, membutuhkan fisioterapi, membutuhkan ya begitu banyak pengobatan. Tetapi di sini mujizat yang luar biasa dialami. Dan doa saya memang hari ini kita nggak membahas tentang kesembuhan orang ini, tapi doa saya bagi saudara yang stroke, bagi saudara yang sakit, mungkin lumpuh seperti orang ini, doa saya ada kuasa kesembuhan Tuhan yang mengalir lewat ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tetapi fokus kita hari ini adalah kita mau belajar dari kesalahan orang-orang Farisi, kesalahan ahli-ahli Taurat ini dan bagaimana kita bisa belajar daripadanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau belajar ada 3 pelajaran, 3 kesalahan dari orang-orang Farisi ini yang membuat saudara dan saya harus waspada supaya kita tidak tanpa kita sadari bisa jadi seperti mereka. Puji Tuhan. Ya, yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita melihat di ayat yang ke-7. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Nah saudara, di sini kita bisa melihat bahwa kesalahan mereka yang pertama adalah apa? Yaitu mereka fokus pada hal yang salah. Sama-sama tulis di live chat, fokus pada hal yang salah. Di sini kita melihat bahwa mereka fokus kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau dia menyembuhkan orang sakit atau tidak. Saudara, ini merupakan satu hal yang sangat-sangat aneh sekali. Kenapa? Karena seharusnya fokus mereka adalah pada pengajaran Yesus, itu yang pertama. Seharusnya mereka itu fokusnya kepada apa? Apa ya kira-kira kebaikan yang bisa dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi fokus mereka adalah mereka mencari kesalahan Yesus. Mereka mencari kira-kira Tuhan Yesus mau buat kesalahan atau tidak. Nah Bapak Ibu Saudara, saat fokus kita itu salah seperti orang-orang Farisi ini. Ketika fokus kita adalah kita selalu mencari kesalahan orang, kita selalu mencari yang negatif tentang orang, percayalah dengan saya, kita pasti akan selalu menemukannya. Saya menyampaikan itu beberapa minggu yang lalu dan saya berdoa saudara masih ingat firman itu. Jika kita mencari yang negatif, kita pasti menemukan yang negatif. Jika kita mencari yang jelek, pasti kita menemukan yang jelek. Nah saudara, seringkali fokus kita itu menentukan. Seringkali fokus kita itu harus di tempat yang benar. Bahkan fokus kita itu seharusnya penuh dengan kasih. Ya, seharusnya mereka ini fokus kira-kira siapa ya yang bisa disembuhkan oleh Yesus sekarang. Kira-kira Tuhan Yesus bisa melakukan apa ya hari ini? No, tetapi mereka menunggu-nunggu. Mereka mengamat-ngamati. Ya, supaya seandainya Tuhan Yesus menyembuhkan orang, dia bisa mempersalahkan Yesus. Waduh, fokusnya sangat jelek sekali. Seringkali di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita sudah punya sebuah prasangka yang buruk terhadap orang. Kita sudah punya prasangka yang jelek terhadap begitu banyak orang di sekitar kita. Kita melihat kehidupan orang dan kita berkata, oh orang ini pasti gini. Dan kita selalu mencari kejelekannya. Bahkan kalau kita bahkan tidak menutup kemungkinan kita mendengar hamba Tuhan, kita mendengar pendeta, kita mendengar khotbah, kita menunggunya dan kita memperhatikannya dan kita cari-cari adalah kesalahan orang. Bahkan saudara, saya dulu juga ketika pertama kali saya belajar teologi, waktu saya ngambil S2-nya saya yaitu MTH, saya sempat berada di dalam jebakan itu. Yaitu setiap kali saya dengar khotbah orang, saya selalu mencari kesalahannya. Saya selalu mencari hal yang kurang tepat secara penafsiran. Dan saudara, saya pada saat itu mungkin merasa diri saya benar. Saya mungkin merasa diri saya, oh iya kan saya cuma membuktikan kebenaran. Tetapi yang harus kita sadari, yang harus kita ingat adalah ketika kita fokus kepada yang jelek, saat kita fokus kepada yang buruk, kita pasti menemukannya. Tapi masalahnya adalah kita nggak mendapat yang baik. Kita nggak mendapat yang membangun. Kita nggak mendapat yang baik daripada keadaan itu. Saudara, pada saat itu orang-orang begitu banyak disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa dari ahli Taurat ini punya keluarga yang sedang sakit. Punya keluarga yang sedang mengalami masalah. Punya keluarga yang sedang mengalami tantangan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa seharusnya kalau mereka fokus kepada kuasa Yesus dan kasih Yesus, mereka pun juga bisa mendapat keuntungan daripadanya. Mereka juga bisa menyuruh Yesus untuk melakukan mujizat. Mereka juga bisa menyuruh Yesus untuk melakukan begitu banyak hal yang ajaib di dalam hidup mereka. Tapi the problem is, masalahnya adalah mereka tidak melakukan itu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya punya sebuah doa ya yang sangat luar biasa sekali. Bahwa setiap saudara semuanya belajar fokus kepada hal yang tepat. Fokus kepada berkat Tuhan. Fokus kepada hal-hal baik yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau fokus kepada yang jelek, pasti kita akan menemukannya. Tapi saat kita fokus kepada yang baik, kita juga pasti akan menemukannya. Itulah pelajaran yang pertama yang kita mendapatkannya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita bisa baca di ayat yang ke-8.
Yaitu tetapi ia mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu. Dikatakan bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Dan orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Wah, di sini kita melihat di ayat yang ke-9 dikatakan, apakah orang diperbolehkan untuk berbuat baik atau jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Waduh, saudara, di sini kita melihat ya bahwa ada sebuah hal yang sangat ngeri sekali di dalam diri orang-orang Farisi ini, yaitu mereka punya hati yang jahat. Sama-sama tulis di live chat, hati yang jahat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ngeri sekali ya Bapak Ibu. Sampai Tuhan Yesus harus bertanya, boleh nggak kita melakukan yang baik? Kenapa? Karena Tuhan Yesus di ayat sebelumnya mengetahui pikiran mereka. Pikiran mereka itu penuh dengan kejahatan. Saudara, orang yang pikirannya jahat, orang yang pikirannya penuh dengan kejahatan, dia akan lihat setiap situasi, dia akan lihat setiap keadaan, dia akan lihat setiap hal di dalam kacamata kejahatan, di dalam kacamata tanpa kasih. Bapak Ibu, seharusnya ketika orang-orang Farisi ini tahu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, mestinya mereka nggak mikir-mikir hal-hal yang negatif. Mestinya mereka nggak perlu memikirkan yang, oh dia boleh atau tidak, ya boleh nggak menyelamatkan. Seharusnya mereka mendukung Tuhan Yesus menyembuhkan sebanyak-banyaknya orang. Tetapi karena pikiran mereka jahat, mereka nggak punya kasih. Karena pikiran mereka jahat, mereka tidak punya sebuah compassion, belas kasihan terhadap orang-orang yang lain, termasuk kepada orang yang lumpuh itu. Seharusnya Bapak Ibu Saudara ya, kalau saya jadi imam besar, kalau saya jadi ahli Taurat, saya jadi orang-orang Farisi, seharusnya saya membawa orang lumpuh ini, justru saya yang membawa untuk kasih tahu kepada Yesus, Tuhan Yesus tolong dong, orang ini sedang sakit, orang ini sedang mengalami ya penderitaannya begitu lama. Apa yang terjadi? Ya terjadi orang itu akan sembuh dan gak ada masalah. Tapi karena hatinya udah jahat, karena pikirannya udah jahat, karena pikirannya sudah terkorupsi dengan begitu banyak kejahatan yang ada di dalam pikiran mereka. Apa yang terjadi? Ya akhirnya mereka menggunakan kesempatan itu untuk menjatuhkan begitu banyak kesalahan dan tuduhan terhadap Yesus. Saudara, orang itu kalau jahat ya, dia itu ada kesempatan melakukan yang baik pun dia gak melakukan. Orang itu kalau jahat ya, dia tahu bahwa dia itu bisa menolong orang. Tetapi dia itu sengaja gak melakukan. Saya tuh sering melihat itu Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan banyak orang. Ya, ada orang itu yang bisa loh semestinya menolong. Seharusnya itu bisa memberkati. Bisa setidaknya itu menyelamatkan kehidupan orang. Dengan apa? Dengan mereka punya uang yang lebih banyak, punya kuasa lebih banyak. Tapi mereka gak mau melakukan. Mereka bilang buat apa? Buat apa saya nolong orang? Buat apa saya bantu orang? Apa keuntungannya buat saya? Bapak Ibu Saudara, orang itu kalau jahat ya, itu hidupnya gak bisa jadi berkat. Sebab itu doa saya bagi setiap jemaat doa pagi. Kita tuh gak ada yang jahat. Kita semuanya harus punya hati yang baik. Tulis di live chat, hatiku harus baik. Kita tuh hatinya tuh harus punya belas kasihan terhadap orang. Kita tuh hatinya harus bisa bantu orang. Saat orang itu membutuhkan, kita tuh bisa bantu. Saat orang itu perlu, kita ditolong orang. Kenapa? Karena itu yang akhirnya akan membedakan kita. Saya sedih sekali saat melihat orang itu sangat jahat sekali. Saya sedih sekali saat melihat orang itu menipu orang. Kenapa? Karena pikirannya udah jahat. Dia selalu di dalam setiap hal, dia bisa lihat dari sisi kejahatan. Saudara, kalau kita lihat sesuatu ya, kalau kita lihat itu dari kacamata yang jahat, semuanya itu bisa dijadiin jahat loh. Semuanya itu bisa dijadiin cara untuk kita itu nyakitin orang. Tetapi doa saya, kita belajar dari kesalahan orang Farisi dan kita mempunyai hati yang baik. Biarlah pada saat Tuhan menelidiki hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Yang setuju dengan saya katakan, amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita baca di ayat yang ke-11. Dikatakan maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Saudara, di sini kita bisa melihat di pelajaran yang ketiga dari ayat 11 yang baru kita baca. Dikatakan bahwa mereka marah. Pertanyaannya kenapa mereka marah? Padahal ada orang yang sembuh, seharusnya mereka bertepuk tangan. Seharusnya mereka bersorak-sorai karena Tuhan Yesus melakukan kesembuhan. Kenapa? Karena mereka iri terhadap Yesus. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita belajar dari orang Farisi, yaitu kita harus belajar fokus kepada yang tepat. Fokus kita gak boleh kepada kesalahan orang. Fokus kita gak boleh kepada hal-hal yang negatif. Yang kedua, kita belajar bahwa hati kita gak boleh jahat. Karena orang Farisi ini hatinya, pikirannya itu jahat-jahat semua. Sampai Tuhan Yesus itu berkata, boleh gak kita melakukan yang baik?
Wah, kenapa? Karena Yesus marah juga sama mereka. Kenapa? Kok bisa ya orang-orang ini ya? Mestinya mereka itu bisa mendukung loh. Ya, untuk Tuhan Yesus membuat kesembuhan. Tapi kenapa kok hanya karena mereka hanya tentang hari Sabat, hanya tentang peraturan, akhirnya Yesus nggak bisa melakukan mujizat. Mereka membuat dan mereka mempersulit pelayanan Yesus. Kenapa? Hati mereka jahat. Dan yang ketiga, mereka iri hati. Nah itu, orang kalau pikirannya udah negatif, hatinya udah jahat dan iri hati, oh kacau. Ya, yang namanya hidupnya, oh pasti akan menyusahkan banyak orang di sekitarnya. Kenapa pelayanan Yesus itu mengalami banyak tantangan? Karena orang Farisi ini. Kenapa pelayanan Yesus itu mengalami banyak hambatan? Kenapa pada akhirnya diberhentikan setelah 3,5 tahun? Ya karena orang Farisi ini. Karena orang-orang yang jahat ini, orang-orang yang pikirannya negatif dan orang-orang yang iri terhadap Yesus. Kenapa mereka iri? Karena mereka tidak bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Seandainya mereka yang bisa lakukan, mereka akan lakukan. Tapi masalahnya adalah mereka bersembunyi di balik setiap peraturan dan liturgi dan setiap hukum-hukum yang ada. Sehingga apa yang terjadi? Mereka ya karena mereka nggak bisa menyembuhkan ya mereka pakai aja alasan peraturan. Oh gak boleh, memang hari Minggu tidak boleh melakukan kesembuhan. Karena itu kita gak perlu doa untuk orang yang sakit. Itu kan gak punya kasih. Itu kan merupakan orang-orang yang benar-benar jahat sebenarnya hati. Saudara, bukti dari kejahatan mereka adalah saat mereka marah. Bukti dari iri hati mereka adalah mereka berunding apa yang mereka lakukan terhadap Yesus. Bayangin sampai mereka itu rundingan bukan tentang firman. Mereka berunding bukan tentang mujizat. Mereka berunding tentang siapa lagi. Mereka tidak berunding tentang siapa lagi yang bisa dibawa kepada Yesus. Tapi mereka berunding gimana mereka bisa membunuh Yesus pada akhirnya. Kenapa? Iri hati. Saudara jangan hidup dipimpin iri hati. Tulis di live chat, jangan dipimpin iri hati. Kita itu gak bisa jadi seperti semua orang. Kita gak bisa selalu memiliki segala sesuatu. Akan ada seseorang yang punya lebih daripada kita. Akan ada seseorang yang memiliki sesuatu yang lebih daripada yang kita miliki. Dan kita harus menerima itu sebagai kebenaran. Kita gak boleh marah dengan Tuhan, kita gak boleh ngambek dengan Tuhan. Hanya karena kita gak mendapatkan yang kita inginkan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, doa saya. Kita semuanya menjadi orang-orang Kristen yang hatinya baik, fokus kepada yang positif. Dan kita gak perlu iri hati sama siapapun. Bersyukur dengan apa yang diberikan. Dan kita berdoa, saat kita bersyukur nanti Tuhan yang akan memberikan kita apa yang kita butuhkan. Jangan buat kesalahan yang sama seperti orang-orang Farisi ini. Dan doa saya, kita bisa menjadi berkat. Bukan menjadi batu sandungan seperti orang-orang Farisi ini. Sama-sama tundukkan kepala saudara. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya berkat Tuhan ada buat kami semuanya. Kami percaya lewat kebenaran firman ini kami semuanya diubahkan, diberkati dan ditolong Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati sama-sama dengan saya, kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sampai ketemu nanti malam di ibadah doa malam. Saya gak sabar untuk beribadah bersama dengan saudara. Dan jangan lupa juga untuk mengajak teman-teman dan keluarga untuk bisa ibadah bersama-sama di minggu besok. Tetap 6 kali ibadah dan saya percaya saudara semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Kita ketemu besok pagi ya di ibadah doa pagi. Dan saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. God bless you. Haleluya. Amin.